Halo semua, kami dari kelompok 1 Psikologi 2019B akan menjelaskan materi tentang hubungan dalam keluarga. Sebelumnya, perkenalkan, saya Masayu Adiba Nurhalizah. Hai, saya Dara Saraswani Nasution. Halo, saya Zaki Alifat Rodia. Saya Rian Aura Perdana. Perkenalkan, nama saya Windy Adelia Putri. Halo, nama saya Elsa Fadilah Rahmi. Hai, saya Sylvia Sahara. Hubungan dalam keluarga. Menurut Kamus Longman, pengertian hubungan adalah cara dua orang atau dua kelompok merasakan satu dengan lainnya dan cara mereka bertingkah laku satu dengan lainnya. Hubungan merupakan topik yang menarik karena hubungan selalu berubah dan berkembang. Perubahan yang terjadi terkadang sangat dramatis sehingga berpengaruh terhadap hubungan Anda dan orang lain. Misal, hubungan kerja, hubungan teman, hubungan antara atasan dan rekan kerja, atau hubungan romantis Anda dengan seseorang pacar, suami, ataupun istri. Teori yang dibahas dalam bab ini sangat membantu kita dalam memahami perbedaan dan perubahan dalam suatu hubungan. Ruang lingkup hubungan. Di sini kita akan membahas mengenai kualitas suatu hubungan. Orang dapat memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang, bisa pula hanya sekedar hubungan yang biasa. Bagaimana seseorang menggambarkan sifat hubungan yang pernah dialami selama hidupnya, kemudian hubungan seperti apa yang dimaksud dengan hubungan yang sederajat. Berbagai kualitas hubungan yang sangat terikat kuat dengan cara berpikir tertentu mengenai suatu hubungan dan berperan dalam mengontrol atau mengatur pola-pola hubungan yang stabil sepanjang waktu itu disebut dengan skema. Adanya perbedaan dalam menentukan topik yang dibahas dalam suatu hubungan itu merupakan hal pribadi atau privacy dan hal-hal yang bersifat terbuka atau disclosure. Tantangan yang selalu muncul dalam setiap hubungan yaitu bagaimana mengelola perbedaan atau managing difference. Perbedaan inilah yang membuat sifat terbuka dan tertutup dalam suatu komunikasi. Kita sering bingung untuk bersikap mandiri atau independen atau juga bergantung pada orang lain. Apakah harus mengubah situasi atau memberikan situasi tetap apa adanya? Kemudian juga, apakah sebaiknya tetap melajang atau harus menikah, dan sebagainya. Teori yang akan kita bahas pada bab ini, yang pertama, bagaimana menjelaskan hubungan karena adanya perbedaan dalam hubungan. Yang kedua, bagaimana cara komunikator mengelola ketegangan karena adanya perbedaan dalam hubungan. Skema hubungan keluarga. Mary Ann Fitzpatrick dan rekannya mengembangkan serangkaian riset dan teori tentang hubungan dalam keluarga. Skema hubungan atau relational schemas bisa diartikan sebagai cara berpikir anggota keluarga. Skema hubungan memiliki level atau tingkatan. Yang pertama, skema khusus, yaitu tentang apa yang diketahui seseorang mengenai hubungan secara umum. Kedua, skema keluarga, yaitu tentang apa yang diketahui seseorang mengenai hubungan keluarga sebagai satu tipe. Tiga, skema umum, yaitu tentang apa yang diketahui seseorang mengenai hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Mason Fitzpatrick dan kawan-kawan mengatakan komunikasi keluarga bersifat sangat terpola berdasarkan atas skema-skema tertentu yang menentukan bagaimana anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain. Skema-skema ini terdiri atas pengetahuan seberapa intim suatu keluarga, derajat individualitas dalam keluarga, dan faktor eksternal keluarga seperti teman, jarak geografis, pekerjaan, dan hal-hal lainnya di luar keluarga. Terdapat dua jenis orientasi penting, yaitu orientasi percakapan.
Keluarga yang memiliki skema percakapan tinggi berarti senang berbicara atau mengobrol. Sedangkan keluarga dengan skema percakapan rendah berarti tidak banyak menghabiskan waktu bersama untuk mengobrol. Yang kedua, orientasi kepatuhan. Keluarga dengan skema kepatuhan yang tinggi memiliki anak-anak yang cenderung sering berkumpul dengan orang tuanya. Sedangkan keluarga dengan skema kepatuhan rendah biasanya lebih senang menyendiri atau individualistis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe keluarga. Berbagai skema yang telah disebutkan tadi itu menciptakan tipe keluarga yang berbeda pula. Fitzpatrick telah mengidentifikasi 4 tipe keluarga, yaitu sebagai berikut. Pertama, tipe keluarga konsensual. Kedua, tipe keluarga pluralistis. Ketiga, tipe keluarga protektif. Dan keempat, tipe keluarga laissez-faire. Masing-masing tipe keluarga ini memiliki tipe orang tua tertentu yang ditentukan oleh cara-cara mereka menggunakan ruang, waktu, dan energi. Dalam hal ini terdapat 3 tipe perkawinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tipe perkawinan tradisional dengan ciri-ciri: 1. Masing-masing individu memiliki rasa ketergantungan yang sangat tinggi. 2. Mempunyai pandangan yang konvensional mengenai perkawinan dan kehidupan keluarga. Ketiga, gaya komunikasinya yang sangat ekspresif. Tipe perkawinan kedua ada tipe perkawinan independen dengan ciri-ciri: 1. Menerapkan nilai-nilai dan pandangan yang non-konvensional mengenai perkawinan. Kedua, tidak terlalu menonton seperti halnya pasangan terpisah, tetapi ketergantungannya tidak terlalu tinggi pula. 3. Mempunyai gaya komunikasi yang sangat ekspresif secara emosional. Dan terakhir, tipe perkawinan terpisah atau separate dengan ciri-ciri: 1. Mempunyai rasa otonomi yang tinggi sehingga masing-masing memberikan kebebasan yang tinggi kepada pasangannya. Kedua, gaya berkomunikasinya yang tidak ekspresif. Dan 3. Mempunyai pandangan yang konservatif mengenai perkawinan tetapi tidak sekuat pada pasangan tradisional. Yang pertama, ada tipe konsensual. Jadi, keluarga tipe konsensual ini adalah keluarga yang sangat sering melakukan percakapan, juga memiliki kepatuhan yang tinggi. Orang tua sebagai pemegang otoritas, tapi masih tetap melibatkan anak-anaknya dalam membuat keputusan. Meskipun nanti sang anak tidak setuju, mereka akan terus berusaha untuk menjelaskan kenapa keputusan tersebut dibuat. Orang tua yang berada dalam tipe keluarga konsensual ini cenderung tradisional dalam hal orientasi perkawinannya. Mereka lebih menekankan kepada stabilitas dan kepastian daripada keberagaman dan spontanitas. Mereka juga memiliki rasa ketergantungan yang besar dan sering menghabiskan waktu bersama. Walaupun mereka tidak tegas dalam hal perbedaan pendapat, namun mereka tidak menghindari konflik. Jadi di keluarga ini mereka kerap merancang jadwal kegiatan bersama dan berusaha menghabiskan sebanyak mungkin waktu untuk bersama-sama, dan mereka biasanya tidak memiliki ruangan terpisah untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Riset menunjukkan tidak terdapat banyak konflik dalam tipe perkawinan tradisional karena kekuasaan dan pengambilan keputusan itu dibagi menurut norma-norma yang biasa berlaku. Misalnya, suami berwenang untuk mengambil keputusan tertentu, sedangkan istri memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan di bidang-bidang lainnya. Nah, dari pembagian kewenangan ini menyebabkan negosiasi tidak terlalu dibutuhkan, atau dengan kata lain, sedikit dibutuhkan negosiasi. Dan hasilnya tidak terdapat banyak konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat. Pasangan tradisional ini sangat ekspresif dan terbuka dalam menunjukkan perasaannya, baik perasaan senang ataupun rasa frustasi mereka. Hal ini menjadi dasar mengapa mereka menghargai komunikasi terbuka yang menghasilkan tipe keluarga konsensual ini. Tipe pluralistis. Tipe ini merupakan tipe keluarga yang sangat sering melakukan percakapan namun memiliki kepatuhan yang rendah. Anggota keluarga pluralistis ini sering sekali berbicara secara terbuka, tetapi memiliki keputusannya masing-masing.
Suami dan istri yang berasal dari tipe keluarga pluralistis cenderung independen dalam hal orientasi perkawinannya, karena mereka memiliki pandangan yang tidak konvensional. Meskipun tipe pasangan ini juga menghabiskan waktu bersama, namun mereka menghargai otonomi masing-masing dan memiliki ruangan terpisah di rumah untuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Pasangan independen ini juga bersifat ekspresif. Mereka akan selalu menanggapi setiap petunjuk nonverbal dari pasangannya, dan mereka biasanya memahami pasangannya dengan baik. Tipe keluarga ketiga adalah protektif, yaitu keluarga yang jarang melakukan percakapan namun memiliki kepatuhan yang tinggi. Jadi, terdapat banyak sifat patuh dalam keluarga tetapi sedikit komunikasi. Orang tua dari tipe keluarga ini tidak melihat alasan penting mengapa mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk berbicara atau ngobrol. Mereka juga tidak melihat alasan mengapa mereka harus menjelaskan keputusan yang telah mereka buat. Karena alasan inilah, orang tua atau suami istri semacam ini dikategorikan sebagai terpisah atau separate dalam hal orientasi perkawinannya. Pasangan semacam ini cenderung tidak yakin mengenai peran dan hubungan mereka. Mereka memiliki pandangan konvensional dalam hal perkawinan, tetapi mereka tidak saling bergantung dan tidak terlalu sering menghabiskan waktu bersama. Fitzpatrick menyebutkan pasangan ini sebagai emotionally divorced atau bercerai secara emosional. Suami istri pada tipe ini sering memiliki sifat gigih dalam mempertahankan pendapat. Tetapi konflik tidak dapat bertahan lama karena mereka cepat menarik diri dari konflik. Sebenarnya, mereka tidak mampu mengelola tindakan mereka untuk waktu yang cukup lama untuk mempertahankan konflik. Upaya mereka untuk mendapatkan kepatuhan jarang sekali menggunakan daya tarik hubungan, tetapi lebih sering mengemukakan hal-hal buruk yang akan terjadi jika pasangan mereka tidak patuh. Pasangan tipe ini memiliki sikap yang suka memperhatikan. Mereka mengajukan banyak pertanyaan tetapi jarang sekali memberikan saran. Mereka tidak memiliki sifat ekspresif terhadap perasaan mereka. Dan mereka juga tidak memahami perasaan pasangan mereka dengan baik. Tipe keluarga terakhir adalah tipe laissez-faire. Tipe keluarga ini adalah keluarga yang jarang melakukan percakapan dan juga memiliki kepatuhan yang rendah. Dan tipe ini lepas tangan dengan keterlibatan rendah. Anggota dari keluarga tipe ini tidak terlalu peduli dengan apa yang dikerjakan oleh anggota keluarga lain. Dan tentu saja mereka tidak ingin membuang waktu mereka untuk membicarakannya. Suami istri dari tipe keluarga ini cenderung memiliki orientasi perkawinan campuran. Artinya, mereka tidak memiliki skema yang sama yang menjadi dasar bagi mereka untuk berinteraksi. Pada dasarnya, pasangan tipe ini memiliki sifat yang lebih kompleks dari pasangan yang telah kita bahas sebelumnya. Pada akhirnya, kesimpulan yang dapat kita tarik dari teori ini adalah bahwa setiap keluarga memiliki perbedaan dalam hal kebersamaan dan jarak pemisah yang ada di antara para anggota suatu keluarga. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.